Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjut pelajaran kita. Sekarang kita masuk ke halaman 13. Halaman 13. Jadi sisa tinggal 16 halaman lagi. Sisa 16 halaman lagi. Dan insyaallah kalau misalnya kita selesai dari sini, mungkin kita akan langsung masuk kepada kitab, yaitu kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Jadi di sana bisa langsung baca kitab, nanti kita baca kitab kemudian dijelaskan gitu, insyaallah. Halaman 13 sekarang terkait tentang i'rab al-asma'i al-khamsati. I'rab al-asma'i al-khamsati. Hakadha. Kemudian di sini seperti biasa, kita di sini masih tentang pembahasan i'rab. Jadi sampai ke depannya itu sudah pembahasan kepada i'rab. Cuman yang di halaman sekarang ini dan sebelumnya itu kita i'rabnya terkait tentang isim. Belum masuk pada fi'il. Ini. Nah, sekarang di sini tentang i'rab al-asma' al-khamsah. I'rab artinya sudah kita pelajari, al-asma' jamak dari isim, al-khamsah 5. Artinya adalah isim yang 5. Ini sangat terkenal nih kalau dalam pembahasan nahwu. Kalau kita belajar nahwu, i'rab al-asma'u al-khamsah itu sangat terkenal. Terkenal sekali dia. Iya, i'rab al-asma'i al-khamsah. I'rabu. Naam. Al-khamsati. Hakadha. Kemudian seperti biasa, alamatul i'rab itu ada berapa? 4 kan? Rafa, nasab, jar dan jazm. Ada 4. Rafa, nasab dan jar untuk isim. Kemudian rafa, nasab, jazm untuk fi'il. Sebelum kita masuk di sini, kita urai sedikit dulu. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Kemudian sini kalau untuk isim yaitu pertama arraf'u. Kalau kita kenal dengan rafa. Yang kedua nasab. Yang ketiga al-jar. Ini adalah tanda-tanda isim. Kemudian untuk si fi'il, pertama rafa'ah, kemudian nasab, kemudian al-jazm. Nah, ini sedikit perbedaan. Tanda i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar dan jazm. Cuman yang dari 4 ini tidak semuanya sama. Ada 2 yang sama dan 1 yang berbeda. Kalau isim itu ada di rafa, di nasab, di jar. Jadi mustahil isim itu jazm. Itu dengan tanda jazmnya adalah sukun. Mustahil. Misalnya kita katakan ism, nggak mungkin dia ini
jazm. Pasti ismun kan? Karena isim tidak mungkin tanda i'rabnya dengan jazm kecuali fi'il. Kemudian fi'il tanda rafa, nasab sama dengan isim. Cuman yang beda adalah isim itu fi'il itu dia pakai jazm. Nah, itu perbedaannya itu. Jadi jangan sampai kita fi'il kok dibaca kasrah. Ya, ini mustahil nih kan. Kecuali aslinya itu memang jazm. Kecuali kalau kemarin kita belajar iltiqa sakinen kan. Seperti qad qamatis shalah. Kenapa dibaca ti? Ya kan? Nah, jawabannya adalah iltiqa sakinen. Karena aslinya itu dia jazm. Qamat. Ya kan? Tuh, antara sampai dia dibaca jar. Atau sebaliknya, isim jangan jazm, jangan di-i'rab jazm. Berbeda dengan kita mensukunkan. Nah, atau misalnya kecuali kita sakinkan, kita waqaf. Misalnya hadzal ism. Tetap artinya hadzal ismu. Teman, karena kita waqafkan hadzal ism, seakan-akan dia jazm padahal bukan jazm aslinya itu. Nah, sekarang i'rab al-asma al-khamsah. Berapa i'rabnya? Tanda i'rabnya? Kalau kita ingat isim, tanda i'rab isim berapa? Cuma 3 kan? Apa saja? Ar-rafa dulu. Kemudian nasab. Jar apa jazm? Jar. Nggak mungkin isim dengan dengan jazm. Inilah tanda-tanda i'rab asmal khamsah. Kemudian sekarang tanda rafa'nya. Nah, tanda rafa'nya ini asliyah atau far'iyah? Asliyah atau far'iyah? Kita lihat ke sini dulu. Nah, di sini, siapa mau baca dulu? Nah, tafadhal Pak Rizal, baca dulu. Ar-raf'u turfa'u bilwa. Ada huruf jar sebelumnya. Naam, sahih. Amsilatun akhu tolibu ilmin. Naam, sahih. As-sani, tafadhal Pak Rizal, istamir. Kariman. Naam. Sekarang kita lihat. Di sini disebutkan al-i'rab atau i'rab al-asmaul khamsah, dia itu di-i'rab dengan tanda dengan rafa. Tanda rafa'nya adalah dengan al-wawi. Berarti asli apa far'iyah? Berarti far'iyah. Karena dengan huruf. Dengan huruf. Kalau harokat berarti asliyah itu. Ini tandanya pertama. Kemudian sekarang fadhal Pak. Nasab. Tunsabu bi al-alif. Bil al-ali. Al-alifi. Naam, sahih. Amsilatun yuti'u al-baru abahu. Naam, sahih. Syahada Muhammadun. Naam. Akhuhu. Naam. Yuzakiru.
Yuzakiru. Yuzakiru. Yuzakiru. Naam. Kemudian sekarang tanda i'rab asmaul khamsah yang kedua nasab ya kan? Nasabnya dengan apa? Bil alif. Al alif. Far'nya apa? Asliyah. Far'iyah. Bukan asliyah. Asliyah itu dengan harokat. Kalau far'iyah dengan huruf. Tafadhal Rahmadi. Al-jar. Jar. Nah, tajiru. Hah? Al-jarru. Apa itu baca? Hampir sama kayak tadi. Semua dibaca dengan tadi fi'il majhul. Mana antum baca? Tunggu loh. Kita tunggu dari Rahmadi. Tadi gimana yang antum dengar tadi? Turfa'u tadi. Tutun sobut berarti tujarru. Kan tujarru bil ya'i. Amsilatun. Naam. Min fika. Bisa fika, bisa fiki. Tidak terpengaruh minnya. Bukan. Min fika. Kau ki boleh. Kalau ka untuk anta, ki untuk anti. Boleh dibaca kedua terserah. Antum mau ke mana Ramadi? Tentu menisbahkan pada perempuan ya. Boleh fika, boleh fiki. Ya. As-sidqu. As-tsani. Antum apa fi'ilnya itu? A'ti. Apa itu baca kul itu loh? Mansub, marfu' atau majrur? A'ti kul. A'ti kul. Kul apa? Mau dibaca kulla, kulli, kullu. Kulli. Di mana datang kullinya? Mana datang kullunya? Antum lihat a'ti itu isim apa fi'il? Fi'il. Apa jenisnya? Madi, mudhari apa amr? Amr. Setelah amr berarti isimnya mansub. Kedudukannya maf'ulun bih. Berarti a'ti kulla kul haqqin. Hak. Hak apa nih? Haqqa, haqqu, haqqi. Di mana tulisan haqqa, haqqi, haqqu, haqqi? A'ti kulladzi haqqin haqqah. Ya, antum harus kenal fi'il a'ta yu'ti itu mansubkan dua isim. Haqqah. Naam. Jadi nanti ada pelajaran di sini. Ada fi'il itu yang menjadikan isim itu mansubnya dua kali. Atau menjadikan maf'ulun bihnya dua kali. Ada sampai 3 kali. 3 isim yang dijadikan mansub sama si fi'il ini. Itu pun fi'ilnya itu tidak keseluruhan fi'il, tapi hanya beberapa jenis fi'il. Salah satunya a'ta yu'ti ini, dia ini memansubkan 2 maf'ulun bih dia. Jadi kalau ketemu ini berarti antum mansubkan fi'ilnya 2, isimnya 2 dengan maf'ulun lain namanya.
A'ti, berikanlah setiap yang memiliki haknya. Berikanlah setiap yang memiliki haknya. Sekarang berarti tanda yang ketiga i'rabnya jar. Jarnya dengan apa? Bil ya. Naam. Hakadha. Jadi pertama yang harus kita pahami dulu adalah setiap al-asma al-khamsah itu i'rabnya rafa, nasab dan jar. Rafa'nya itu al-asma al-khamsah dengan waw. Dengan waw. Kemudian nasabnya itu dengan al-alif. Jarnya dengan al-ya. Berarti tanda i'rabnya ini yaitu dengan i'rab far'iyah. Al-khamsah. Nilam. Nanti ini tandanya saja, Pak. Nah, ini akan kita pelajari dan nanti apa saja al-asmaul khamsah itu. Nah, sekarang kita mengenal tanda i'rabnya. Nah, ini tanda i'rabnya rafa, nasab dan jar. Kenapa bukan jazam? Karena dia isim. Kemudian tanda rafa'nya apa? Kalau al-asmaul khamsah berarti dengan waw. Tanda nasabnya dengan alif. Tanda nasabnya jarnya dengan ya. Nah, ini al-asmaul khamsah. Apa saja isimnya? Baru masuk ke sini. Al-asmaul khamsah. Pertama adalah abu, kemudian akhu, kemudian hamu, kemudian fu, kemudian zu. Ada hanu, cuman bahasanya agak kurang bagus ya. Kalau abu bapak, akhu saudara, hamu ipar, fu mulut, zu sahib artinya pemilik. Zu ini bermakna sahib yang artinya adalah pemilik. Nanti satu-satu akan jelaskan. Kalau menurut orang Kufi yang ini al-asma itu cuma khamsah. Berbeda dengan orang Al-Basri, salah satunya Sibawai. Sibawai mengatakan ada 6. Hanu. Kufi. Ini berdasarkan riwayat Kufi. Kufi, orang Kufi, Kufah. Kan nahwu itu kan ada mazhab. Ada mazhab Kufah, ada mazhab Basrah, ada Andalus, ada yang Mesir, juga yang Syam, juga ada. Cuman yang masyhur itu dua. Kalau enggak Kufah, kalau enggak Basrah. Tapi mazhab yang pertama itu yang tertua di nahwu itu kalau tidak salah adalah Basrah. Sibawai itu mazhabnya Basrah. Kalau kata orang Kufi yang ada cuman al-asmaul khamsah ini. Kemudian kalau kita baca kitab Alfiyah Ibni Malik, nanti akan ketemu nama Hanu. Ya. Itu bahasanya kurang bagus itu. Hanu itu. Bahasa kotor itu agak sedikit aja itu. Nah. Berarti ini yang limanya adalah Kufah. Kufi. 6. Riwayat Kufah. Kalau Basrah 6. Namanya Al-Asma' Sittah. Jadi kalau kita mendengar Al-Asma' Al-Khamsah, Al-Asma' Sittah, keduanya sama. Isinya sama. Yang membedakan kalau Al-Asma' Sittah tambah Hanu. Hanu itu enggak kita pelajari itu. Itu kalau bahasanya itu agak mana itu? Jadi abu bapak, aku saudara, paman. hamu ipar. Ipar. Fu mulut, zu kepemilikan.
Pemilik. Pemilik. Sahib. Inilah al-asmaul khamsah. Sekarang kita coba tatbik. Iya, i'rabnya antara waw, alif dan ya. Sekarang kita coba abu, akhu, hamu, fu, zu. Berarti ini i'rabnya dengan apa? Di antara tiga ini. Dengan rafa. Yaitu dengan waw. Ya kan? Kemudian kalau sekiranya posisinya dimansub. Alif. Berarti aba, kha, hama, fa, za. Fa dan za. Kalau dia nasab. Iya. Nanti ada di situ, kita lihat contoh nanti. Kemudian kalau sekiranya posisinya dengan ya, dengan jadi abi, nanti ada akhi, hami, fi, zi. Nah, itu dia. Tapi nanti ada syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Nah. Pertama di sini adalah aman saya qiraat. Tafadhal Pak Zul. Wal asmal khamsah. Wal asmal khamsah. Naam. Wal asmal khamsah. Naam. Hiya abu, akhu, hamu, fu, zu. Nah, itu adalah al-asmaul khamsah. Jadi ini salah satu ini termasuk kita hafalkan. Kalau ditanya sama orang al-asmaul khamsah, abu, akhu, hamu, fu dulu baru zu. Nah, fu, zu. Itu adalah al-asmaul khamsah. Sekarang kita masuk kepada syarat-syaratnya. Ada 4. Nah, silakan baca lagi Pak Zul. An takuna. Nah, jadi ini ada kaidah sedikit. Kalau misalnya fi'il mudhari' bertemu dengan an, berarti dia nanti dibaca mansub. Nah, itu kaidahnya. Jadi sedikit kita ansur dulu sebelum masuk, nanti kita akan belajar juga. Jadi setiap fi'il mudhari' dia mufrad, kemudian diawali dengan an, masdariyah namanya. Itu fi'il mudhari'nya dibaca mansub. Misalnya yadhhabu, awalnya rafa. Kemudian kita kasih an yadhhaba. An yadhhaba berubah jadi mansub. Jadi mansub. Mansub. Nah, tafadhal Pak Zul. An. Naam, sahih. Mufradatan. Naam. Naam, sahih. Suniyat. 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 Naam. Au jumi'at. Au jumi'at. Jumi'at. Naam. Wa'ribat. Wa'ribat. Naam, sahih. Naam, wa'ribat. Naam. I'rabal musanna wal jam'i. Naam. Naam. Abawan. Afwah. Nah. Jadi katanya afwahu. Afwahu. Kemudian abawani. Naam. Iya, kalau itu menunjukkan kalau misalnya
Abu dua. Iya. Nah, syarat pertama dari al-asmaul khamsah ini kita jadikan waw, pakai alif, pakai ya ini. Syaratnya adalah isimnya harus mufrad. Nih. Abu bisa jadi aba. Aba bisa menjadi abika, misalnya kan. Seperti dengan kita baca tadi. Kemudian dia tidak boleh hilang makna yang dari sininya, hilang i'rab di antara ini ya. Kalau dia dijadikan musanna, dijadikan jamak. Kenapa? Karena i'rabnya bukan lagi far'iyah, tapi dengan asliyah. Nah, makanya ya kalau syarat pertama itu kita mau bikin sebuah kalimat menggunakan al-asmaul khamsah, kita pilih isimnya itu harus mufrad. Nggak bisa abawan atau al-aba, nggak bisa. Kenapa? Karena i'rabnya juga kan berubah, bukan far'iyah lagi, tapi dengan asliyah, dengan harokat, bukan dengan huruf. Ya Bu. Kalau dia itu yang 95 jadi nasab menjadi apa? Nah. Ketika dia jar menjadi abdi yang keluar lagi. Nanti ada syarat-syaratnya, bukan bapakku. Nanti ada lagi syarat. Jadi syarat pertamanya di sini adalah pertama asmaul khamsah ini dia harus mufrad. Biar dapat tandanya seperti ini. Biar dia dapat tandanya seperti waw, alif dan ya. Tapi kalau kita jadikan musanna, dua atau jamak, karena i'rabnya akan berubah, bukan lagi dengan yang ini, tapi dengan harokat, bukan dengan far'iyah. Jadi berarti kalau kita membuat sebuah kalimat dengan asmaul khamsah, kita pilih mufrad. Yang mufradnya saja. Nah. Jadi syarat yang pertama ini Isimnya harus mufrad. ini bahwa Abawaban ini menunjukkan jamak. Naam. Fa in sunniyat au jumi'at u'ribat i'rabal musanna dijadikan dua atau dijamakkan, maka i'rabnya adalah i'rab musanna dan jamak. Seperti contoh abawan sama afwah. Afwah ini adalah jamak dari fu. Kan di dalam Quran min afwaihim. Ya kan, min afwaihim. Jadi afwah itu adalah jamak dari si fu. Bukan lagi dia disebut al-asmaul khamsah. Kenapa? Karena dia itu sudah i'rabnya i'rab asliyah, bukan far'iyah itu. Jadi contohnya tadi gimana kita buat? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya akhuka talibu ilmin. Atau misalnya kana abuka kariman. Nah, itu berarti tanda rofaknya dengan waw. Nah, makanya syarat pertama dari al-asmaul khamsah itu adalah yaitu isimnya harus mufrad. Ya ini. Jadi akuka tadi Kana abuka kariman au akhuka talibu ilmin. Atau misalnya Muhammadun zu malin. Artinya adalah Muhammad pemilik harta. abuka Talibu ilmin. Nah, berarti di sini tandanya dengan rafa. Kemudian isimnya mufrad. Akhuka. Enggak boleh kita pakai jamak. Atau ikhwah kan. Kemudian syarat yang kedua untuk dijadikan al-asmaul khamsah itu adalah man saya qira. Tafadhal. Bu. Mudhafa. Naam. Naam. Mutakallim mi ma'mu. Mutakallim ma mi mu mi.
mutakallimi, mudhafun ilaih. Mudhafun fa in lam tudaf. Naam. Mislun. Mislun. Naam. Akhan. Naam. Ila ya'i al-mutakallimi wa'ibat bil harakati muqaddarah. al-muqaddarati. Naam, sahih. Masyaallah. Jadi sekarang adalah antakuna mudhafan li ghairi ya'il mutakallim. Maksudnya adalah dia ini salah satu agar menjadi al-asmaul khamsah, kemudian agar menjadi i'rabnya dengan ini waw, alif, al-ya, dia itu harus disandarkan dengan isim. Dengan isim. Isim dhamir, namanya isim dhamir. Misalnya abu ka, aku ka, hamu ka, famu ka. Bisa fu ka. Kalau zu ini khusus untuk zu, dia ini untuk yaitu harus isimnya isim zahir. Isimnya harus isim zahir. Enggak bisa zuka, enggak bisa zuki, enggak bisa dia. Dia harus isim zahir. Misalnya zumalin. Artinya memiliki harta. Kemudian zulfikir. Zulfikir berarti memiliki pemikiran, berarti cerdas. Kemudian apa lagi? Zu'us ratin. Khusus untuk zu, dia disandarkan. Oh, dari awal. Syarat yang pertama adalah isimnya harus mufrad. Syarat yang kedua, dia harus disandarkan. Isim dhamir disandarkan dengan isim dhamir atau isim zahir. Yang empat ini bersandarnya boleh dengan isim dhamir, boleh dengan isim zahir. Kalau zahir seperti ini. Kemudian untuk si zu, khusus untuk zu, dia hanya masuk isim zahir. Nggak bisa kita bilang zuka, zuki, zukum, zuku, zukuma, atau zuhu, nggak bisa. Dia masuk kepada isim zahir saja. Kemudian isim zahirnya lil jins, misalkan zuma malin. Kemudian kalau berarti zumalin dia miliki harta. Apalagi zu wajhil hasan, memiliki wajah yang bagus. Berarti apa artinya? Zu jamalin, berarti dia memiliki ketampanan. Misalnya Rahmadi zu jamalin, nasa jamalin. Kalau jamal beda lagi. Jamal. Zu jamalin. Iya, bisa dengan dhamir, bisa dengan zahir. Ya, hanya zu saja yang khusus zahir. Jadi kalau kita mau bikin sebuah kalimat dengan menggunakan al-asmaul khamsah, ingat 4 bisa dengan isim dhamir, bisa dengan isim zahir. Kemudian khusus untuk zu, dia isimnya zahir. Harus isim zahir seperti zumalin, zubaitin. Artinya pemilik rumah. Ya, jadi syarat yang kedua untuk al-asmaul khamsah harus ada
penyandaran. Penyandarannya kemana? Kepada isim dhamir dan isim zahir. Isim dhamir abu sampai fu. Kemudian kalau untuk zu hanya dipakai isim zahir. Nggak bisa kita bilang zuka, zuki, nggak bisa. Karena isimnya harus isim zahir itu. Mafhum? Paham? Kemudian sekiranya ra'aitu abaka, ra'aitu akhaka, ra'aitu hamaka, ra'aitu faka, ra'aitu malin. Saya melihat orang yang memiliki harta, seorang orang berkepunyaan lah. Kemudian kalau dia dengan jar, berarti marartu bi abika, marartu bi akhika, marartu bi hamika, marartu bi fika. Aku melatih mulutmu. Nah. Dengan ya. Ya. Naam. Naam. Karena dia posisi di jar. Jarnya dengan ya. Bukan berarti marartu bi abika atau salam tu, kata Rahmadi kan, salam tu ala abiki. Ya. Salim sama mertua kan, calon mertua. Salam tu ala abiki misalnya kan, atau abika. Kenapa dia baca abi di sini? Jangan kita katakan bermakna bapak saya, tapi dibaca ya karena posisinya sebagai jar itu. Salam tu ala abika atau abiki, abikum atau abikum, kuma atau abikun, kunna. Zu sahib. Bukan. Nanti dia dengan salam tu ala zi malin. Nah, tadi cuma dirobah saja. Kalau posisinya dirofa, berarti seperti ini. Dengan waw. Tapi kalau posisinya dengan alif, berarti kita tambah aja. Misalnya inna abaka karimun. Sesungguhnya bapakmu mulia. Atau inna akhaka. Atau inna hamaka. Salam tu ala zi malin. Zi. Nah. Bukan, karena dia dengan huruf ya kan? Zimalin, ala zimalin. Nah. Seperti ini contohnya. Contohan di sini. Berarti ini al-amsilah. Al-amsilah. Misal kalau dia rafa, ar-raf'u. Ja'a abuka. Berarti si alamat khamsahnya yang ini kan, abu kan, ya kan? Berarti dia ja'a abuka, telah datang bapakmu, karena posisi di rafa. Kemudian kalau posisi nasab, gimana kita membuatnya? Ra'aitu nasab dengan alif, berarti ra'aitu abaka atau abaki, terserah. Domirnya terserah. Abaka atau abaki, terserah. Kalau ada posisi jar,
Au maratu au salam. Salamtu ala abi. Ka atau ki serah. Ka atau ki atau kuma atau kum. Atau abu. Inilah contoh-contoh ketika dia posisi di rafa, dinasab dengan alif. Ini tandanya. Tanda i'rabnya dengan ini kan? Jangan sampai kita katakan salam tu ala abiki. Jangan kita sampaikan abi ini maknanya adalah bapak saya tapi bapakmu. Kenapa dibaca ya? Karena dia posisi sebagai jar. Tanda jarnya adalah dengan ya itu. Salam tu ala abika. Abika atau ki terserah, Bu. Kan abinya pakai ya kan? Iya. Kenapa dibaca dengan ya? Karena posisi sebagai jar. Bukan bermakna abi. Itu lain lagi nanti i'rabnya lagi, bukan masuk ke i'rab al-asmaul khamsah ini dia. Jaa abi, itu lain lagi nanti i'rabnya itu. Kemudian di sini misal jaa abu, ra'aitu akhan. Perbedaannya adalah kalau misalnya dia sendiri tidak disandarkan dengan domir atau dengan isim, tidak disandarkan dengan isim domir atau isim zahir, jadi makanya i'rabnya bukan lagi dengan waw, tapi dengan far asliyah. Abun, jaa abun. Kemudian jaa akhun, aban, atau itu akhon, akhon. Atau salam tu ala akhin. Seperti itu dia. Kalau dia tidak disandarkan, kalau tidak disandarkan dengan isim dhamir atau isim zahir, i'rabnya bukan ini lagi, tapi dengan asliyah, dengan harakat. Abun, aban, dan abin. Maratu ala abin. Atau kalau misalnya ini yang al-asmaul khamsah ini, kalau tidak disandarkan dengan isim dhamir atau isim zahir, berarti i'rabnya bukan lagi dengan ya, alif atau waw, tapi diganti dengan harakat, dhammah, kasrah, fathah. Itu dia. Berarti kembali i'rabnya i'rab asliyah, bukan far'iyah. Berarti hilang makna al-asmaul khamsahnya. Karena kenapa hilang dari syaratnya? Kemudian kita bilang seperti ini. Jaa abi. Sama apa beda antara yang abi ka ini? Beda. Abi yang ini posisinya sebagai jar. Abi yang kedua sebagai di rafa. Nanti i'rabnya berbeda lagi dia. Kalau mau di i'rab, jaa abi. Abi fa'ilun marfu', alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma ya'i al-mutakallim. Man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli al-munasabah. Lianna ya al-mutakallim yunasibuha al-kasrah. Itu i'rabnya itu. Enggak panjang dia i'rabnya. Oh ini ya. Ya. Berarti ya-nya bukan ya seperti asmaul khamsah. Seharusnya kalau dia posisinya rafa, seharusnya jaa abu ka, jaa abu ha, jaa abu hu, atau jaa abu ki, itu. Nah, abawai enggak boleh juga. Soalnya abui aslinya itu. Iya, karena dia nggak bisa digabungkan kan. Wow. Yang ini. Ini. Mana'a min zuhura istighalul mahalli. Istighalul mahalli. Naam, istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Harakat ini. Nisbah kan. Li'anna ya al munasabah
li'anna al mutakallim yunasibuha al kasrah. Jadi nanti insyaallah ada pembahasannya. Kalau untuk sekedar diingat aja, abi fa'ilun marfu'un, alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddara ala ma ya al-mutakallim. Mana'a min ala ma qabla ya'i al-mutakallim. Ala ma qabla ya'i mutakallim. Mana'a min zuhuriha istighalul mahalli al-munasabah. Di anna ya al-mutakallimi yunasibuha al-kasrah. Fahimta ya Rahmadi? Ya. Banyak sekali irabnya. Nanti ditulis di depan. Di mana? Di WA nanti insyaallah. Dari titik jadi semeter. Ini dah. Kalau ja'abi berarti dia bukan asmaul khamsah. Tetap dia asmaul khamsah juga, cuma dari sisi i'rabnya tidak masuk. Karena al-asmaul khamsah itu i'rabnya seperti ini. Rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Tapi kalau selain ini berarti dia tidak bisa bukan masuk i'rab al-asmaul khamsah. Berarti dia i'rab yang lain itu. Tadi tanda yang pertama adalah yaitu ciri-ciri syarat al-asmaul khamsah, isimnya harus mufrad. Yang kedua apa? Bersandar isim dhamir atau isim dhahir, kecuali si zu dengan isim zahir. Jadi 4 dengan isim dhamir atau isim zahir, cuman khusus untuk si zu dia isim zahir saja, khusus si zu. Enggak bisa zuka, zuki, zukuma, enggak bisa dia. Beda. Zu isinya isim zahir. Harus ada disandarkan. Nah, kayak itu Rahmadi, harus ada tempat penyandarannya. Baru jadi i'rabnya baru asmaul khamsah. Tapi kalau antum enggak ada penyandaran, antum belum al-asmaul khamsah. Bisa jadi abun, akhun. Jadi i'rab antum bukan dengan i'rab far'iyah, tapi asliyah. Hakadha. Kadzalika nahwi. Dzu sayyaratin. Jadi pemilik mobil. Lama ada pesnya. Apa, Bu? Bahasa Indonesia sipel. Iya. Bahasa Arab rumit, itu lama ada pesnya gitu. Iya. Harus berulang ya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna lafzun fu khalian minal mim. Mana khalian minal mim? Tafadhal Ogi, iqra ya Ogi. Nasid. Ayakuna lafzuhu khalian minal mim. Fa in waradat bil mim tu'ribat bil harakat aidan mithlu yantiqu famuka. Ini at'amtu fammaka. Naam. Apa? Fammaka. Ada lagi kekhususan untuk fu. Untuk fu ini dia tuh khalian minal mim. Maksudnya dia aslinya itu sebenarnya dalam asmaul khamsah dia dengan fu. Karena mulut itu asli kan mim. Waw ini adalah badal, pengganti dari huruf mim. Tapi kalau di al-asmaul khamsah dia i'rabnya harus seperti ini dengan waw. Kecuali nanti dia bersambung. Fammun. Iya. Maka si waw ini badal. Badal mim. Badal mim. Naam. Fa in waradat bil mim uribat bil harakah aidan. Misal kalau mau kita datangkan dengan mim berarti i'rabnya lagi bukan i'rab far'iyah. Tapi i'rabnya harus asliyah. Kalau kita datangkan dengan huruf mim. Seperti tadi, contohnya yantiku fam muka. Ini kalau kita datangkan huruf mim. Tapi kalau
kita hapus huruf mimnya, berarti gimana? Yantiku fuka. Kemudian at'amtu fammaka, saya beri makanmu mulutmu. Kalau itu kalau didatangkan huruf mim, berarti i'rabnya bukan i'rab di antara tiga ini, tapi i'rabnya dengan harokat. Ini khusus untuk sifu. Nah, kita ulangi lagi, khusus untuk sifu ini, kalau kita hilangkan wawnya, kita ganti dengan mim, famun, berarti i'rabnya lagi bukan dengan i'rab yang tiga ini atau di antara tiga ini, tapi i'rabnya dengan harokat. Apa? Kembali kepada asliyah. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Khusus si fu itu dia khalian minal mim, maksudnya kosong, nggak ada, atau nggak ada dari mim. Kalau kita jadikan mim famun, berarti nanti i'rabnya lagi bukan i'rab di antara tiga ini, tapi kita i'rab dengan harokat. Nah, misalnya seperti ini, yantiku famuka, bukan kita bilang yantiku famuka, seperti ini. Nah, hapus khusus untuk sifu. Ya, maksudnya kosong dari huruf mim. Kalau ingin jadi al-asmaul khamsah, i'rab al-asmaul khamsah fu. Uribat wa in waradat fa in waradat. Apa, Pak? Khusus fu. Ini si fu. Fu ini kalau kita menjadikan i'rabnya i'rab al-asmaul khamsah, berarti kita tidak boleh pakai huruf mim. Nggak boleh kita pakai huruf mim. Kalau tetap juga ingin kita pakai huruf mim, berarti i'rabnya bukan di antara tiga ini, tapi dengan harokat. Itu. Ya, aslinya di famun. Tetap boleh disandarkan dengan di antara ini dengan ini. Cuman i'rabnya berbeda. Kalau yang ini i'rabnya dengan dengan huruf, berarti dia masuk al-asmaul khamsah, i'rab al-asmaul khamsah. Tapi kalau sudah dengan ini harokat, berarti i'rabnya lagi bukan i'rab al-asmaul khamsah, tapi i'rabnya dengan harokat. Nah, ini dengan asliyah, ini dengan faryah. Boleh kalau kita mau bikin sebuah kalimat, kita dengan menggunakan fu ini, boleh kita pakai tanpa mim, boleh pakai mim. Yang membedakan nanti dalam keadaan i'rab. Kalau yang dengan fu tanpa mim, berarti dengan salah satu yang tiga. Tapi kalau pakai mim, berarti kembali kepada harokat. Famuka, famaka, famika. Qala Rahmadi, qabbaltu fi famika. Mari kayak Rahmadi. Ini dipisah-pisah seperti ini. Itu menunjukkan keluasan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu Masya Allah, dari sisi kaidah. Apakah itu bahasanya lebih sastra dari pamuntuk? Bukan. Kan aslinya kan seperti ini. Ketika dia masuk kepada kaidah Arab, dia bisa berubah seperti ini. Ini adalah menunjukkan, ya, tafadhal lagi. Nanti pertemuannya mungkin ketika ditafsir, dalam pengucapan bahasa Arab nanti dalam membaca kitab nanti. Tapi ya, jadi itu lebih luas. Iya. Karena bahasa Arab ini, Masya Allah, mufradatnya luas, kaedahnya juga luas. Mungkin kalau yang mungkin di bahasa Indonesia apa saja, Pak? Subjek, predikat, apa lagi? Aktif, feeling simple. Kalau untuk memahami bahasa Arab, yang kita butuhkan nahwu, sharaf, balaghah, adab syair, kemudian fiqhul lughah,
atau mantik nanti. Mantik itu nanti untuk usul fikih itu. Kemudian nanti insya apa. Kalau mencukupkan di nahwu sorof saja ada balaghah tidak kita pelajari, pastikan kesulitan memahaminya, kesulitan. Mungkin kalau untuk sekedar baca nahwu sorof sudah cukup untuk sekedar baca dan memahami. Tapi untuk mendalaminya pakai balaghah. Itu, pakai balaghah itu. Iya, maknanya itu ini. Makanya di Al-Qur'an itu kalau ingin kita paham Al-Qur'an, mentadaburinya pakai balaghah. Berarti orang yang mentadabur itu sudah cukup semua ilmunya. Iya, ilmunya harus ada dia. Ilmu bahasa Arabnya sudah ada, ilmu alatnya. Jadi untuk memahami Quran hadis pakai bahasa Arab. Apakah bahasa Arab itu cuman seperti nahwu sorof? Kalau sekedar untuk memahami, mentadaburi, mendalami, cukup nahwu sorof, balaghah. Insyaallah itu sudah cukup itu. 3 itu. Ya. Kalau fu ini ya, kalau fu ini kalau dia jadi al-asma khamsah, i'rab al-asma khamsah, kalau dia rafa dengan waw. Kalau dengan nasab alif. Kalau dia posisi jar dengan ya. Fuka, faka, fika. Tapi kalau kita tambahkan huruf mim, berarti dia dengan harakat. Famuka, fammaka, famika. Itu bedanya. Jadi khusus untuk sifu ini, kalau dia tidak pakai mim, berarti i'rabnya huruf harakat. Tapi kalau dia tidak pakai mim, berarti i'rabnya waw, alif dan ya. Kalau kita pakai mim, i'rabnya i'rab harakat. Fabuka, fammaka, famika. Itu bedanya. Jadi waradatnya Jika datang, maka apabila dia datang dengan huruf mim, i'rabnya i'rab harakat. Harakat juga seperti yantiku fam muka. An'amtu fam maka. kalau kita ingin ke ismul khamsah pakai fu tanpa kalau bahasa sederhananya kalau pengen di i'rab al-asma khamsah buang huruf mim. I'rabnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dipakaikan mim, boleh juga kita pakaikan mim, pakai i'rabnya i'rab harakat. Itu. Asliyah. Dhammah, fathah, kasrah. Itu harakat. Apa Pak? Absen Pak. Apa Pak? Fam, mulut. Berarti kalau misalnya yang tiku famuka, mulutmu berbicara. An'amtu fammaka, saya memberi makanmu, mulutmu. Berbicara. Apa Bu? Mungkin apa ya? Gimana kalau yang di mulut ni dia agak nanti bisa pula dia berubah jadi fi'il jar. Bisa pula nanti berubah jadi fi'il jar. Bisa kalau ada fi'il huruf dengan huruf jar. Fu bisa kalau dia misalnya i'rabnya dengan ini tanpa mim, berarti i'rabnya waw, rafa berarti alif berarti nasab, menunjukkan nasab, ya menunjukkan jar. Ya, fika dengan fi.
Tapi kalau misalnya dia ditambahkan mim, bukan. Kalau ditambahkan mim berarti dia bukan lagi i'rab seperti waw, alif dan ya, tapi dengan harakat seperti itu bedanya dia. Ini jarang Ustaz. Di dalam kitab fikih saya ketemu. Di kitab-kitab. Yang ini yang asmaul khamsah. Di Al-Quran juga ada. Ada. Di Al-Quran juga ada. Al-Asmaul Khamsah ini juga ada di Quran. Yang membedakan sisi ya Arab. Tuh. Jadi Masya Allah bahasa Arab tuh luas. Ya belajarnya sabar. Orang Arab aja belajar lagi bahasa Arab. Iya, sama orang Indonesia juga bahasa Indonesia. Iya. Lebih Apa nama tuh? Tidak semua orang Arab itu bisa nahwu sharaf, Pak. Kadang bahasanya itu ada nggak kita ngerti amiyah itu? sama kita di Indonesia. Iya. Tidak semua Indonesia Bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk saya, paling bahasa Indonesia itu ini memiliki apa? Kita amiyah, bahasa Indonesia kita amiyah semua. Kemudian yang keempat, antakuna zu bimakna sahib. Fa in kanat bimakna allazi. Fa innaha tubna ala sukun. Misal apa tu? Zu hafartu. Naam. Ayu allazi hafartu. Jadi zu ini fa innaha tubna ala sukun. Halaman ke-4 nomor 4. Antakuna zu bimakna sahibin. Yaitu zu ini kalimat zu bimakna sahib seperti ini. Sahib bimakna sahibin. Fa in kanat bimakna alladzi. Tapi ada juga si zu ini ada yang mengatakan bermakna alladzi. Fa innaha tubna ala sukun. Apabila dia itu dibangun di atas sukun baru menjadi alladzi. Misal apa ni? Wa bi'ri zu hafartu. Artinya maksudnya adalah alladzi hafartu. Nah, ini kita tinggalkan aja. Yang penting kita faham dulu makna zu. Zu itu bermakna sahib yang jelas. Kemudian i'rabnya di antara yang tiga ini. Pemilik. Kemudian zu ini bermakna sahib. Kemudian i'rabnya di antara tiga ini. Dan disandarkan harus dengan isim zahir. Enggak bisa isim dhamir. Enggak bisa kita bilang zuka, zuki, zukuma, enggak bisa. Harus dengan isim zumalin, isim zahir namanya. Misalnya orang itu nama Zulfikir. Berarti memiliki pemikiran. Apa kita pahami di sana? Cerdas. Zulfikir, ya, cerdas. Kalau Ali bin Abi Thalib kan ada nama pedang Zulfikar kan? Seperti Zulqarnain. Memiliki dua tanduk. Di dalam surah Al-Kahfi kan ada namanya raja nama Zulqarnain. Cuman ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah Zulqarnain itu disebutkan apakah dia seorang raja atau nabi atau penguasa pada waktu tersebut. Kan yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj itu Ya'juj Ma'juj. Zulqarnain itu artinya memiliki dua tanduk. Bukan berarti beliau bertanduk, tapi maksudnya penguasaan timur dan barat. Di sana para ulama berbeda tafsiran. Apakah Zulqarnain itu tafsirannya nabi atau dia penguasa di zaman tersebut itu. Makanya disebut Zulqarnain, memiliki dua tanduk. Iya. Jadi bahasa Arab beserta kaidahnya penunjang dalam mentafsirkan. Jadi nggak bisa bahasa Arab sulit kita mentafsirkan. Jadi misalnya kalau kita masuk
kuliah jurusan tafsir, kalau bisa cari yang untuk pembelajar tambahan bahasa Arab. Meskipun dengan kitab bahasa Indonesia kita sendiri juga akan kesulitan kita nanti. Sekiranya dikasih Quran, karena kita TPS terjemahan, sulit kita tuh. Kadang orang kan ada juga dia ada challenge seperti memberikan challenge ya, tantangan misalnya kan. Coba ini misalnya kan. Nah, kalau kita sudah bisa bahasa Arab, sudah pernah belajar ilmu tafsir atau usul tafsir, insyaallah bisa. Tapi kalau bisa kita misalnya kuliah di tafsir tapi pakai bahasa Indonesia, kita belum bisa bahasa Arab, kita cari tempat yang mengajarkan bahasa Arab, penunjang itu. Masalah sulit nanti itu. Nah, ini dia. Khusus untuk zu bermakna sahib. Kemudian penyandarannya harus dengan isim zahir. Zu. Tadi nggak bisa dengan zuka, zuki, zukuma, zukum, nggak bisa ada. Kalau Pak Zul dengan zu sebenarnya Pak Zul. Ya dengan zu sebenarnya kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab seperti ini kan zu seperti ini dia. Zulkan Kandi. Kandi itu apa artinya, Pak? Nama tempat atau gimana itu? Berarti zu itu pemilik itu kan? Pemilik apa? Kandi. Hah? Bisa juga keduanya. Pemilik sama mempunyai. Kayak Zulkarnain. Apalagi? Zulkarnain ada. Kalau Zal ada ya. Hah? Zai. Ini ada Zul kan. Zu. Zal ini. Kalau Zai nggak ada. Seharusnya kalau misalnya apa saja nama orang diawali dengan Zul, apa saja diawali dengan Zul, berarti dalam penulisan bahasa Arabnya pakai Zal. Dalam penulisan bahasa Arab. Karena pemilik sahib. Tergantung penyandarannya nanti kan dengan isim zahir. Ya kan? Nah, terserah disandarkan kalau dia zumalin milik harta. Tuh. Hah? Hah? Zu? Nggak bisa ada Pak, harus pakai ini. Dia ada isimnya, tidak bisa isim sifat dia. Sifat nggak bisa dia. Yang itu nggak ada. Hah? Banyak Bu. Fuka, fuki. Yang nggak khusus tuh. Yang syarat ketiga. Famun. Famun. Kalau misalnya tidak jadikan isim apa namanya? Hah? Ya, dengan harokat. Jadi fam kan? Iya. Ini banyak contohnya. Banyak i'rabnya di sini. Misalnya fam. Misalnya yantiku fam muka. Nih. Contohnya banyak di sini, Bu. Misalnya min fika yakhruju sidqu. Dari mulutmu keluarlah kejujuran. Nah. Keluarlah kejujuran itu. Min fika sama i'rabnya sama seperti ini. Kalau dia di rafa berarti dengan waw. Kalau dia dengan alif berarti dengan kalau dia nasab berarti dengan alif. Ra'aitu faka. Nah, kalau dia dengan nasjar berarti min fika yakhruju as-sidqu. Itu. Ini yang diupamakan. Ah, itu kalau dia dengan mim. Yang diupamakan. Fam mem. Iya. Nah, berarti kalau dia dengan mim berarti dengan harokat. Kalau tanpa mim berarti dengan diantara tiga ini. Yang sebentar ini betul. Yang mana, Bu? Oh. Min fika yakhruju as-sidqu. Ada di sini ada, Bu, contohnya nih. Di atas al-jar tujarru bil ya'i. Min fika yakhruju sidqu. Ya.
Sidqu. Kejujuran. Kemudian a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berarti karena posisinya sebagai dijar si zu ini, maka dengan ya. Ya kan? Apa? Yuti'u al-baru abahu, yakni orang yang baik itu mentaati bapaknya. Nah, sekarang kita terjemahkan akhuka talibu ilmin. Saudaramu seorang penuntut ilmu. Kana abuka kariman. Bapakmu seorang yang dermawan, yang mulia atau baik. Nah. Kemudian yuti'u al-barru abah. Kemudian orang yang baik ini mentaati bapaknya. Kemudian syahada Muhammadun akhahu yudzakir. Muhammad menyaksikan atau melihat saudaranya sedang murajaah. Hakadha. Ya. Azan, iya. Cepat ya. Insyaallah. Enggak. Apa, Pak? Fika yakhruju as-sidqu, dari mulutmu keluarlah kejujuran. Yakhruju. Sidqu. As-sidqu. A'ti kulladzi haqqin haqqa. Berikanlah setiap yang memiliki haknya hak. Setiap memiliki haknya. A'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Setiap memiliki hak, maka berikanlah haknya. Jadi insyaallah besok kita lanjut dengan ma yuqaddaru fi alamatil i'rab minal asma. Naam. Tuh, udah berapa tuh Pak? Di absen berapa tuh? 14 ya? Alhamdulillah kita sudah mempelajari al-asma al-khamsah. Nah, kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Ramadi.